Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti biasa kita lagi di garasi taksi di Cilengsi. Buat teman-teman yang mau mampir atau ngerapihin mobil bekas taksinya atau Vios Limo Yaris, karena kita spesialisnya di situ, Soluna. Silakan hubungin ke admin supaya atau ke saya supaya nanti bisa kita estimasi kerusakannya. Lebih enaknya datang aja ke garasi taksi ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas perihal mobil limo. Sebenarnya ini hampir semua mobil, cuman memang kita banyakkan ngerjain mobil limo, jadi kita bahas limo aja. Vios juga sama, Yaris juga sama, kasusnya hampir sama ya. Mobil Toyota tuh hampir sama lah kasusnya. Kita bahas masalah kenapa mobil berebet. Jadi mobil-mobil limo itu kasusnya banyak banget, apalagi limo ya, mobil bekas taksi berebet. Nah itu kita coba bahas sebenarnya perbaikannya apa aja, kira-kira apa aja, terus biayanya kira-kira berapa. Itu kita bahas nanti seperti itu ya. Tapi sebelum lanjut bahas, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini mau subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, langsung aja. Ini limo 2012 ini mobil aman. Jadi ada berebet itu apa sih? Jadi ada beberapa, kadang-kadang salah persepsi. Ada ya, pokoknya berebet itu ketika kita gas itu dia nggak ada yang hilang gitu. Jadi kalau kita gas itu lurus gitu, nggak ada lepas di tengah jalan. Itu kurang lebih seperti itu ya berebet itu. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di hampir akhir. Intinya itu ketika ngegas itu ada yang hilang gitu. Itu patokannya kurang lebih seperti itu. Nah ketika ditanya itu apa, pasti mekanik juga bingung. Pasti mekanik bingung karena faktornya itu banyak. Faktornya banyak banget. Jadi faktornya banyak. Jadi ketika teman-teman kejadian gitu, berarti ya harus diurut satu persatu. Jadi nggak bisa kita tebak oh ini gitu, karena itu rangkaiannya banyak. Nah oke. Apa aja kira-kira yang memang harus teman-teman urut? Yang pasti pertama adalah biasanya kita akan lari ke pool pump. Jadi teman-teman, pool pump itu adanya di mana? Jadi pool pump itu adanya di sini di belakang. Saya mungkin nggak buka ya karena memang kasusnya nggak ada, tapi teman-teman bisa lihat video-videonya. Jadi di sini ada full pump. Full pump itu tugasnya apa? Tugasnya adalah naikin bensin ke pengapian. Jadi tugasnya naikin bensin ke pengapian. Di situ ada rotak, ada saringan. Jadi ada dua, ada rotak, ada saringan. Rotak itu motornya, saringan itu saringannya supaya bensin nggak kotor ketika masuk ke ruang bakar. Nah masalahnya di dua itu bisa jadi rotaknya lemah atau bisa jadi saringannya sudah kotor. Jadi mungkin udah bertahun-tahun teman-teman nggak bersihin di situ, maka akan kejadian seperti itu. Nah untuk yang lemah itu biasanya rata-rata itu kasusnya itu panjang. Jadi pas di starter panjang biasanya setelah panas itu kasusnya. Nah biaya perbaikannya anggaplah misalnya cleaning aja kisaran di harga cleaning kalau di kita 150.000 untuk cleaning dengan thinner ya. Jadi kalau dia udah membandel harus pakai thinner, itu cleaning 150.000 untuk rotak untuk pembersihan full pump. Jadi itu salah satu faktor penyebab dari dari berebet tadi. Nah kalau memang misalnya rotaknya sudah rusak, nah itu agak lumayan harganya. Rotaknya kisaran bisa 300, bisa 500, tergantung nanti rotaknya yang ori atau tidak. Agak lumayan kalau rotaknya kena. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah itu. Nah, jadi terus biasanya ada lagi itu yang di belakang ya. Nah sekarang rata-rata kan pasti di sektor mesin. Jadi pasti kaitan sama pengapian ya. Pasti kaitan pengapian. Yang yang biasanya dia ada di coil. Jadi di sini biasanya. Jadi ini nggak kita buka, tapi teman-teman di sini ada coil, ada lagi soket coil, terus ada busi. Nah itu di situ biasanya. Jadi teman-teman bisa memastikan bahwa berebetnya itu dari mana, caranya bagaimana. Nanti caranya teman-teman bisa cek video kita juga. Cara ngecek coil cara ngecek coil.
Jadi koilnya ada 4-4-nya normal atau tidak. Kalau 4-4-nya normal berarti berebetnya bukan dari koil. Jadi seperti itu ya. Teman-teman mau cek koilnya, kalau teman-teman koilnya normal berarti kemungkinan bukan dari koil. Jadi seperti itu. Nah, itu pun bisa dari apa namanya? Sekalian ngecek busi. Jadi businya teman-teman bisa dilihat, nanti teman-teman cek juga di YouTube cara ngecek busi. Jadi nanti kerenggangannya segala macam itu di situ ada ya. Jadi bisa koil, bisa busi. Terus bisa juga dari soket. Jadi soket koil. Nah, jadi ketika misalnya koilnya nggak bergerak, bisa jadi bukan karena koilnya, bisa jadi karena soketnya. Itu dari sisi koil ya, dari sisi koil. Terus ada juga kejadian koilnya itu tidak ori. Jadi koilnya bahwa koil yang dipakai itu KW-KW-an. Nah, itu sering banget kejadian. Jadi teman-teman itu hampir dari sektor koil itu saya temuin itu sekitar hampir 60% dari kasus yang berebet, bahkan lebih. Feeling saya sekitar 70%. Mobil berebet untuk limo itu ada di sektor koil. Jadi koil itu koilnya memang mati, terus koilnya juga misalnya KW, ketiga adalah soket koil. Nah, di situ rata-rata 70% menyumbang berebetnya berebetnya mobil. Nah, biasanya ada yang ngasih tahu, biasanya ke engine-nya nyala, koilnya misalnya salah satunya nyala misalnya. Tapi kadang-kadang nggak mati banget, dia nggak informasiin ke engine, jadi engine-nya nggak nyala. Itu salah satu faktor engine nyala adalah koilnya mati. Nah, jadi kurang lebih seperti itu berebetnya. Terus ada lagi faktor dari map sensor. Nah, di sini ya, dari map sensor, dari sini juga ada faktor dari map sensor. Jadi di sininya ini kan untuk ngatur bensin lah, pengkabutan lah. Jadi airflow, kita bilang juga ada yang bilang airflow atau map sensor. Ini juga bisa mempengaruhi dari tekanan gas yang tadi. Jadi ketika dia misalnya nggak normal, maka tekanan gasnya dia tidak bisa normal lagi. Jadi dari map sensor atau airflow juga ngaruh. Terus selanjutnya dari injektor. Nah, dari injektor tuh ada di dalam. Ya, injektor ada di dalam sini. Injektornya misalnya sudah rusak atau udah nggak normal lagi. Itu juga bisa juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngecek yang pertama full pump, terus coil, soket, terus busi, terus map sensor, terus injektor, terus bisa juga ngecek di O2 biasanya O2 sensor oksigen itu juga bisa juga. Tapi biasanya sensor oksigen, map sensor biasanya nyala, koil mati juga biasanya mesin nyala. Tapi yang ada kasus-kasus memang itu juga tidak nyala. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan yang memang ada kasus seperti berebet, teman-teman bisa ngecek yang seperti itu. Jadi ngecek part-part yang tadi saya sebutin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.